Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan kearifan budaya Sunda yang berkarakter menjadikan Purwakarta istimewa. Kabupaten Purwakarta memiliki luas wilayah sebesar 971,72 km. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah, antara lain, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor. Selain itu, Kabupaten Purwakarta berada pada titik 3 jalur utama lalu lintas, yang lebih dikenal dengan segitiga emas, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung, dan Purwakarta-Cirebon yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah. Dari segi transportasi dan komunikasi, letak geografis Purwakarta sangat strategis karena dilalui oleh jalan negara, jalan provinsi, jalan tol, dan jalur kereta api. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 18 di Sembera, dan 9 kelurahan. Purwakarta juga memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan pembangunan daerah, seperti potensi dalam bidang ekonomi, industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan letak geografis yang sangat strategis dan pengembangan potensi tersebut, Kabupaten Purwakarta memiliki potensi besar untuk ditumbuh kembangkan. Salah satunya adalah produk pangan asal hewan yang berasal dari sektor perikanan dan peternakan. Sektor perikanan dan peternakan, Kabupaten Purwakarta memiliki satu organisasi perangkat daerah atau OPD, yakni Dinas Perikanan dan Peternakan yang berperan penting dalam penyediaan pangan protein asal hewan. Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini sejalan dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018 sampai 2023, yaitu mewujudkan Purwakarta istimewa dengan misi keempat, yaitu mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat dengan harapan terciptanya iklim investasi yang kondusif, terwujudnya ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing perikanan dan peternakan. Visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan. Visi, berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki serta untuk memberi pedoman dan arah pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Purwakarta tahun 2008 sampai 2013, ditetapkan visi yaitu membangun peternakan dan perikanan yang produktif, berbasis SWMBR daya lokal. Misi, untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tiga misi pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2008 sampai 2013 sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya peternakan dan perikanan untuk membangun kekuatan dan ketahanan pangan masyarakat. Kedua, meningkatkan peran dan kemandirian masyarakat dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan yang produktif dan berwawasan agribisnis. Ketiga, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki peran penting di dalam penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan, pelayanan kesehatan hewan, sarana dan prasarana agribisnis peternakan dan perikanan menuju swasembada pangan nasional. Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan antara lain, Sekretariat, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, serta sarana dan prasarana pendukung antara lain, UPTD Perikanan Perairan Umum, UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan, UPTD Balai Benih Ikan, UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pasar Hewan, dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan, serta kelompok jabatan fungsional. Sebagai bentuk komitmen pemerintah mencukupi ketersediaan pangan asal hewan,
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta memiliki program berdasarkan kewenangan dan urusan SKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. A. Urusan pertanian. Pertama, program peningkatan ketahanan pangan. Kedua, program peningkatan kesejahteraan petani. Ketiga, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak. Keempat, program peningkatan produksi hasil peternakan. Kelima, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Keenam, program peningkatan penerapan teknologi peternakan. B. Urusan kelautan dan perikanan. Pertama, program pelayanan administrasi perkantoran. Kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Ketiga, program peningkatan disiplin aparatur. Keempat, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kelima, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Keenam, program pengembangan budidaya perikanan. Ketujuh, program pengembangan perikanan tangkap. Kedelapan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Program pengembangan kawasan budidaya air tawar. Peran penting Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pembangunan perikanan dan peternakan dapat digambarkan dari pelayanan yang dilaksanakan oleh 4 bidang dan 6 OPTD, antara lain, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner diantaranya. Pertama, komunikasi informasi edukasi kesehatan hewan. Kedua, pelayanan investigasi dan surveillance kejadian penyakit hewan. Ketiga, pencegahan atau vaksinasi dan penanggulangan atau pengobatan, serta keempat, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner pengawasan PAH, HAPAH yang beredar di masyarakat. Bidang peternakan melaksanakan program penyuluhan dan program peningkatan sarana pertanian dengan kegiatan diantaranya. Pertama, pemberian bantuan bibit ternak sebagai bentuk upaya peningkatan kuantitas ternak dari berbagai komoditi. Kedua, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha peternakan baik itu perusahaan peternakan kemitraan usaha ternak maupun perseorangan. Ketiga, pelayanan terpadu sebagai layanan teknis bidang peternakan seperti inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, transfer embrio, sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ternak. Keempat, pemberian bantuan hijauan pakan dan pabrikan sebagai upaya penguatan pakan ternak. Kelima, pengawasan peredaran bibit ternak sebagai upaya menjaga kualitas ternak yang diedarkan. Keenam, pengawasan mutu pakan ternak sebagai upaya menjaga kualitas pakan yang diedarkan. Bidang perikanan budidaya melaksanakan program pengelolaan perikanan budidaya dengan kegiatan diantaranya. Pertama, mengembangkan kapasitas pembudidaya ikan kecil. Kedua, memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Ketiga, melakukan pembinaan dan pemantauan bagi pembudidaya ikan di darat. Keempat, melakukan pelayanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan melalui monitoring kualitas air dan hama penyakit ikan (HP). Bidang perikanan tangkap melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap diantaranya. Pertama, pemberdayaan nelayan kecil. Kedua, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. Dan ketiga, pengawasan usaha penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. UPTD Balai Benih Ikan melaksanaan pengelolaan dan pengembangan perbenihan ikan diantaranya. Pertama, melaksanakan pengembangan teknologi perbenihan ikan. Kedua, melaksanakan pengawasan mutu induk dan benih ikan. Ketiga, melaksanakan pengembangan produksi benih dan induk ikan unggulan. Keempat, melaksanakan pengamatan. Kelima, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan yang menular di lokasi perbenihan. UPTD Perikanan Perairan Umum melaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perairan umum diantaranya. Pertama, melaksanakan pengelolaan perikanan perairan umum. Kedua, memfasilitasi bimbingan teknis perikanan perairan umum. Ketiga, melakukan pemetaan wilayah perikanan perairan umum. Keempat, melaksanakan pemantauan atau monitoring lingkungan usaha perikanan di perairan umum. UPTD pengembangan produk hasil
Perikanan melaksanaan pengembangan produk hasil perikanan diantaranya. Pertama, menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan produk hasil perikanan konsumsi dan non-konsumsi. Kedua, menyelenggarakan bimbingan teknis pengolahan dan pengembangan produk hasil perikanan. Ketiga, menyusun petunjuk teknis pengembangan produk hasil perikanan konsumsi dan non-konsumsi. Keempat, menyelenggarakan pelatihan pengolahan pengembangan produk hasil perikanan. OPT di Rumah Potong Hewan melaksanaan pengelolaan pelayanan pemotongan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner diantaranya. Pertama, melaksanakan pemeriksaan ternak sebelum dipotong antemortem dan pemeriksaan kesehatan daging post-mortem. Kedua, melaporkan kejadian penyakit hewan menular dalam waktu 1 kali 24 jam. Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak bertanduk atau produktif. Keempat, melaksanakan besar pengafkiran betina terhadap daging atau organ jeroan yang tidak layak dikonsumsi masyarakat. Kelima, melaksanakan pengecapan terhadap daging yang sehat dan siap dipasarkan. Keenam, melaksanakan pengawasan transportasi daging yang meliputi alat dan tempat pengangkutan daging. Ketujuh, melaksanakan pengawasan terhadap tempat atau depo pedagang daging. Kedelapan, menjaga kebersihan peralatan, sarana dan prasarana di lingkungan RPH guna mempertahankan higien kesehatan daging. Kesembilan, mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi yang menjadi tugas dan kewenangannya. OPT di Pasar Hewan melaksanaan pengelolaan dan pelayanan pasar hewan diantaranya. Pertama, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan pengelolaan pasar hewan. Kedua, melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan hewan atau ternak yang keluar masuk pasar hewan. Ketiga, melaksanakan pengawasan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan atau ternak yang keluar masuk pasar hewan. Keempat, melaksanakan pengawasan dan pengendalian keluar masuk hewan atau ternak. Kelima, melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan. Keenam, melaksanakan pengamatan terhadap kemungkinan adanya penyakit hewan menular. Ketujuh, melaporkan kejadian penyakit hewan menular dalam waktu 1 kali 24 jam. Kedelapan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap persediaan, peredaran dan stabilitas harga hewan atau ternak. Kesembilan, menyusun dan menyajikan data dan informasi pasar mengenai jumlah pedagang, jenis hewan dagangan, jumlah rata-rata transaksi penjualan, sarana dan prasarana pasar, dan sejenisnya. OPT di Pusat Kesehatan Hewan melaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik, konsultasi veteriner, dan penyuluhan kesehatan hewan diantaranya. Pertama, melaksanakan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah. Kedua, melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular PHM secara klinik, epidemiologik, dan laboratorik di wilayah kerjanya. Ketiga, melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan. Keempat, melaksanakan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya. Kelima, membantu dalam langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Keenam, memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang. Ketujuh, melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Kedelapan, memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE, beberapa layanan telah dilaksanakan melalui website dinas, aplikasi antara lain Semental Montok, Cekatan, Ikan Dapur, dan Sipita, serta pemanfaatan media sosial dinas, antara lain Instagram, WhatsApp Center, dan YouTube. Dengan adanya layanan informasi berbasis IT, diharapkan kehadiran dinas sebagai pelayan publik dapat dirasakan lebih dekat di masyarakat pelaku usaha perikanan dan peternakan dalam menunjang keberhasilan program-program pembangunan perikanan dan peternakan. Berikut adalah sekilas profil Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Terima kasih.